92,5 Maestro FM, House with the Sound Sobat Maestro. Masih di Ladies Talk barengan sama kami semua ladies ini ya. Ladies, masih kuat? Kuat dong, kan kita lidahnya tak bertulang. Jadi masih bukannya bertulang jadi kuat. Bukan nanya lidahnya masih kuat apa enggak, hatinya masih kuat apa enggak? Wah, LT Ya kan? hari ini tiba-tiba berwibawa. Oke, Hey. Masalahnya di sini hatinya juga udah tercabik-cabik dari tadi dengerin Cipaulin. Ya kan, untuk mengkontrol tangan kita nih ya, jempol-jempol kita, karena kita ada emosi yang luapan, emosi yang luar biasa, Sobat Maestro ya. Sebagai para ibu-ibu, misalnya apalagi di zaman pandemi kayak gini, wah stresnya luar biasa kalau dari 1 sampai 10, gue 11 lah, misalnya gitu ya. Gara-gara pandemi ya kan, semakin stres, semakin banyak yang dipikir gitu kan ya. Cipaulin juga tadi bilang di awal, cewek tuh banyak banget yang dipikir. Dia multitasking, Bari nggak bisa ngerjain semuanya. Jadi nggak ada yang selesai biasanya, kayak gitu kan. Nah, ini dia Sobat Maestro, gimana sih caranya biar kita tuh bisa mendidik si lidah ini. Dan itu mungkin kalau zaman sekarang lebih ke mendidik si jempol ini kali ya. Biar kita nggak terlalu vulgar lah si jempol ini teh ya. Bergerak ke kiri dan ke kanan, nggak ada arahnya, tapi menyakiti semua orang gitu loh, Ci. Biasanya kayak gitu nih. bukan menyakiti semua orang doang, Dak, mempermalukan diri sendiri menurut sama itu teh. Iya, Tapi dia nggak sadar, Tin. Nggak biasanya sadar. kayak gitu nggak sadar. Benar-benar. Iya ya, nggak sadar ya. Dan kalau diingetin, tuh pasti ini malah marah biasanya. Bener. Tapi kalau ngebacanya teh malu dah ih. Yang bacanya malu banget. Iya, lo punya malu. Mereka tuh enggak. Karena mereka tumben lo punya malu ya, Tin. Ya, Baru datang dia ya urat biasanya ya. Tapi biasanya ya, Tin ya, orang kayak gitu tuh mereka nggak akan mikir tentang diri mereka ini bakal aibnya ke gue enggak. Tapi mereka pokoknya nyurahin semua kekesalan dia tanpa berpikir apa dampaknya ke dia. Itu orang egois kali ya, kalau kayak gitu orang egois. Oh iya, itu mungkin kata-kata yang tepat ya untuk orang-orang yang begitu ya, egois. Pokoknya gue udah ngeluarin apa ini keluh kesah gue gitu ya, kenapa gue harus inget apa yang bakal terjadi ke depan dan sebagainya, nggak akan kepikir gitu loh. Makanya orang-orang yang seperti itu ya gue bilang tadi ya reaktif, ya nggak mikir jangka panjang, jangka pendek yang dia pikirin. Pokoknya gue bebas, pokoknya gue ngeluapin semua isi hati gue seperti itu. Nah orang-orang seperti ini tadi kan aku tanya harus digimanain ya, harus gimana gitu dan sebagainya. Orang-orang yang insecure seperti ini yang ya itulah nggak bisa menjaga perkataannya, dan kita lihat konteks sekarang itu di sosmed gitu ya, di perkataan dia, tulisan dan sebagainya. Kayaknya pertama harus yang negur deh. Harus yang negur. Terus kalau misalnya teman-teman nih ya, lu ngerasa lu udah mulai toxic nih, udah mulai kayaknya tuh banyak yang negur gue dan sebagainya, jangan merasa mereka tuh haters. Bahkan kalau misalnya mereka haters sekalipun, teman-teman, mungkin waktunya kalian introspeksi gitu, waktunya kalian untuk ngelihat, gue ada salah nggak? Jangan pernah ngerasa diri lu paling benar, please, enggak. Mungkin waktunya lu perlu tanya, Cifang, lu lihat gue gimana sih terakhir-terakhir ini? Oh, gue banyak haters gitu ya. Cewek, kok gue kayaknya ada something wrong ya? Kok dulu kayaknya gue nggak pernah punya haters. Sekarang kok gue orang-orang banyak nge-hate gue. Apa sih yang salah? Waktunya sekarang lu tanya sama orang lain. Karena lu nggak bisa nanya sama diri gue. Apa sih salah gue? Gitu ya. Ada lah. Iya, kalau gitu lu bakal langsung lu bakal membenarkan diri. Jadi gue yang benar gitu kan, dia cewek bilang gitu kan, gue yang benar kok gitu dan sebagainya. Tapi lu perlu tanya orang lain, tapi balik lagi lu harus tanya ke orang yang tepat, jangan tanya orang yang memang akan membuat lu mah oke banget Cin, lu mah oke, lu yang salah sama mereka gitu ya. Nah itu nggak bisa gitu juga gitu. Lu bener-bener lu harus cari orang yang tepat. Lu tanya orang yang tepat kayak gimana, mungkin yang lebih tua dari lo. Kalau misalnya lu Kristen, lu mungkin harus cari cici pembimbing gitu ya, atau hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Bagaimanapun Tuhan bisa pakai orang-orang sekeliling lu untuk negur dan ngasih tahu lu salahnya di mana. Gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman, lu harus ada di komunitas yang memang dukung lu untuk jadi orang yang lebih baik.
Iya. Tuh. Kalau sekarang teman-teman lu sama-sama nyinyirnya sama lu, kalau misalnya teman-teman kalian sama-samanya tukang kepoin orang lain, kalau teman-teman lu ternyata sama-sama dari broken home lah, inget ya di Alkitab dia bilang pergaulan yang buruk ya, lu bakal jadinya buruk juga gitu. Tapi lu harus cari komunitas di mana yang memang support lu be a better person gitu. Iya. Yang negur lu dan dan cara negurnya juga bener gitu ya, dalam kasih lah gitu bahasanya gitu, nggak negur lu dengan cara malah ribut akhirnya bertengkar di FYP atau bertengkar di medsos. Bisa loh, itu ada loh. Wah, lu jadi lebih baik. Wah, gitu di Twitter apa dan sebagainya. Siapa sih yang gila di sini gitu ya kalau gue baca Yang baca. oh gue yang gila berarti ya. Gue yang salah dong ya selama ini baca pertengkaran orang. Makasih loh sudah menyadarkan gue betapa stupidnya gue ya. Tapi iya loh ya, maksudnya ada orang yang bilang gue tuh pengen banget loh jadi orang yang lebih baik. Gue tuh nggak mau sebenarnya nulis itu. Gue cuma pengen cowok gue ngerti apa yang diri gue. Tapi temen-temennya dia, lu harus nulis biar cowok lu tahu ini harus tahu. Gimana dia jadi lebih baik. Kompor. Gitu loh. Jadi kalau buat gue ya nggak salah kan kalau misalnya kita memilih-milih ya, maksudnya memilih itu untuk for a better me gitu ya. Kan gue milih apa, Ci? Milih gorengan. Orang gitu, milih teman gitu. Milih apa? Kalau milih gorengan, gue banget milih gorengan. Gue ini malah gue mau ngomong ya. Kalian coba nih, kalian yang udah ibu-ibu yang udah tua-tua seperti ini. Gue belum beres ngomong. Tua secara umur, muda secara spirit. Haleluya. Oke. Gitu ya, kita ngerasa nggak sih semakin kita berumur, teman itu semakin sedikit. Iya. Karena kita milih teman mana yang bisa gue percaya, benar nggak sih teman mana yang bisa menerima gue apa adanya, gue bisa jadi segila si Itin gitu kan, dan gue nggak akan dimarahin, gue nggak akan dijudge gitu kan, dan gue mau bilang semuda apapun nih kalian mau SMP SMA, gue selalu bilang bertemanlah dengan banyak orang, betul bertemanlah karena gue kan semakin sedikit, tapi berteman juga harus cari teman yang seperti apa yang kalian dengar, teman seperti apa yang bisa jadi lingkup teman kalian yang paling kecil, bestiesnya kalian tuh siapa, tetap harus punya besties, tapi bertemanlah dengan semua orang, karena sekali lagi lu salah temenan, hidup lu hancur deh. Gitu. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, kalau misalnya lu memang tadi gue ngobrol sama teman-teman sini soal diet, ya gue susah banget buat diet karena surrounding gue tuh orang-orangnya susah untuk diet. Tapi Itin bilang enggak, lu harus punya strong will. Bener banget, di saat lu punya strong will, gue mau berubah, gue mau jaga lidah gue mau jaga perkataan gue, dan yang terpenting gue punya tujuan hidup gue. Mau memuliakan Tuhan, gue nggak mau mendukakan Roh Kudus, gue mau gue mau bikin lingkungan gue lebih baik, gue mau ngasih dampak yang positif di lingkungan yang udah negatif ini melalui medsos gue. Beda deh apa yang lo tulis. Beda deh respon lo, sedongkol-dongkolnya lo sama satu orang, sekesel-keselnya, udah gimana, nggak akan lo nulis di media sosial lo. Iya, betul. Dan saat kitanya juga digoyang, kitanya juga ditabrakin sama orang, juga kitanya juga nggak masalah gitu, karena apa yang gue lakuin bener kok. Iya. Tapi lu harus punya assurance itu dalam Tuhan loh. Lu harus punya, lu tahu dulu tujuan hidup lu bener-bener mau ngapain. Orang-orang yang insecure, orang-orang yang sering diombang-ambing dan sebagainya, nggak tahu tujuan hidup dia mau apa. Sama deh kalau kalian ditanya, lu merit, tujuan hidup lu merit apa? Kalau cuma cari temen buat ke bioskop, cari yang nganterin lu kemana-mana, lu carilah Gojek gitu ya, Grab dan sebagainya gitu kan. Pas supir gitu kan ya. Tapi kalau tujuan hidup lu adalah memuliakan Tuhan dengan pasanganmu gitu ya, pokoknya segala sesuatu tuh akan lebih baik kalau lu punya tujuan. Betul. Kalau lu nggak punya tujuan, lu nggak akan kemana-mana. Sama tujuan lu dengan lidah lu apa gitu. Lu dikasih lidah sama Tuhan, tujuanmu apa? Wah, gitu. Mikir kan sekarang. Jadi kalau buat gua, sekarang nih Lady Stock, kita buka Lady Stock. Tujuan kita apa sih?
supaya cewek-cewek kan lebih banyak yang secure daripada yang insecure. Supaya cewek-cewek tahu kelemahannya mereka, supaya mereka bergumul dalam kelemahannya mereka dan muncul. Itu kan bahkan Tuhan bilang dalam kelemahanmu lah kuasamu nyata, kuasaku nyata. Nah sekarang gimana kita nggak tahu kelemahan kita, gimana Tuhan yang mau muncul? Kita yang terlalu kuat, kita yang ngerasa gua bisa. Sombong. Iya benar. Iya gimana Tuhan mau muncul gitu kan? Gimana lidah bibir kita mau di-driven sama Tuhan kalau kita ngerasa gue yang punya lidahnya Tuhan jangan hello. Jangan lupa Tuhan yang nyiptain coy. Iya benar. Aduh gitu loh. Jadi ya begitulah. Buat gue sih, gue suka emosi. Kalau ngomongin ini tuh gue suka emosi. I feel you. Soalnya kadang-kadang tuh kita tuh cewek tuh banyak banget excuse dan bagus-bagus excuse-nya, men. Betul. Dan logis banget kadang-kadang. Logis banget, acceptable banget, sampai gue suka kebawa, sampai suka nggak apa, lu inget ya tujuan lu ngomong sama dia apa ya, kenapa lu yang iya gitu kan ya juga. Iya, lupa tujuan lu ngomong mau apa. Iya gitu. Terus kadang-kadang ya gue suka nggak enak kan, suka aduh nggak enak nih ngomong sama orang ini gitu ya, akhirnya gue iya padahal kadang-kadang kita tuh ya harus tahu bahwa kita tuh punya sisi rasul loh yang harus ngomongnya gitu, harus orang-orangnya seperti itu gitu. Ya, nggak semuanya dijadiin orang yang baik lah, gembala yang sayang gitu, nggak semuanya gitu, harus ada yang jadi rasul, jadi nabi gitu. Begitu. Ini aku mau nanya nih, Ci Pauline. Tadi yang penjabaran Cici nih, itu kan merupakan tips ya untuk teman-teman gitu kan. Gimana caranya biar bisa jadi responsif gitu kan. Apakah pendekatannya sama untuk teman-teman misalnya yang punya background mungkin lebih berat gitu dari yang lain, ada luka misalnya, dia mungkin tumbuh kembangnya mungkin juga ada trauma sendiri, atau mungkin ada yang tidak lengkap role modelnya. Apakah pendekatannya harus sama seperti ini juga, atau ada pendekatan lain yang lebih spesifik gitu Ci untuk teman-teman yang mungkin ada dalam kondisi itu gitu? Iya. Gue suka banget kata-kata every story matters gitu ya. Every story itu matters. Setiap cerita dalam hidup kita tuh penting gitu ya. Dan cerita-cerita itu tuh yang membuat diri kita membuat siapa kita hari ini. Ya nggak sih? Dan kalau misalnya kita sampai reaktif, sampai kita kok negatif banget, sampai kita tuh ngeselin kayak negatif banget gitu yang Elke bilang, ya kita tuh harus trace back ke belakang gitu ya, apa yang kita alami. Nah itu kata Cifangpang mungkin ada trauma. Gue selalu suggest, karena gue bukan konselor ya, jadi gue kalau misalnya udah ada yang mau curhat sama gue, terus mau tanya gimana dan sebagainya, gue bakal bilang gini deh, yuk kita pergi ke konselor gitu, atau pergi ke kalau udah parah banget gitu ya, misalnya yang maksudnya dia udah nggak ngerasa punya identitas gitu kan, pokoknya udah parah banget, gue bakal cari orang yang bisa diminta bantuan, apa dia psikolog lah, psikiater, konselor Kristen, karena gue nggak bisa gitu sampai sejauh itu gitu. Jadi memang lo harus cari orang yang bisa ngebantu lo secara psikisnya lo gitu untuk dibenerin gitu ya. Karena balik lagi kalau misalnya lo nggak bener secara diri lo gitu ya, lo nggak punya cara pandang yang benar tentang diri lo, itu tuh efeknya kemana-mana gitu. Bakal jadi cewek yang sensibel itu ya, sensitif nyebelin itu gitu. Iya itu tuh. Iya. Terus gitu. Gimana dong? Lu pernah nggak sih ngerasa ada satu cewek ya cantik, pinter, tapi di dekat dia tuh auranya gak enak banget, pokoknya ngeselin lah, nyebelin gitu dan sebagainya. Orang ngomong aura ya, tapi kalau gue ngerasa karena dia belum beres sama dirinya sendiri gitu loh. Dia nggak beres sama dirinya sendiri, dia bakal berusaha nyakitin semua orang untuk jadi pemuasan diri dia. Nah orang-orang yang kayak gitu, gue selalu bilang ya lu harus sadar lu punya masalah. Kadang-kadang dia nggak sadar dia punya masalah toh. Betul. Nah, kalau lu sadar lu punya masalah. Tapi kalau orangnya sensitif, terus udah gitu kita mau ngasih tahu sama dia gitu, lu punya masalah loh. Itu kan gimana cara ngomong? Balik lagi, iya benar, itu susah banget.
gue pernah punya pengalaman udah sensitif banget dan sebagainya, terus gue cuma bilang, Tuhan kalau lu mau pakai gue ngomong, ngasih tahu ke dia, kasih tahu deh kapan musim gue selalu bilang kapan sih cuacanya lagi baik gitu, cuacanya lagi baik baru gue bisa ngomong sama dia. Oh lama banget nggak bisa, pokoknya orang cuma ngomong, gila ya Pak, lu kok bisa sih temenan sama dia, ya kan jelek banget apa dan sebagainya. Gue bilang gue juga nggak tahan gitu sama dia gitu ya, cuman gue ngerasa gue tuh paling males diklingiin sama orang, ngerti nggak Tin? Kayak misalnya klingi banget, digantungin, jadi udah nyebelin, digantungin kan guanya capek gitu, capek banget. Emang gue nggak ada kerjaan yang lain apa gitu ya. Tapi satu titik Tuhan bilang, lu jaga dia deh, lu coba jangan kemana-mana, kalau dia perlu apa-apa seenggaknya lu ada. Bener loh, satu titik ada satu masa kita yang ngobrol doang di kafe, gue bisa langsung ngomong, lu tahu nggak sih lu aneh, tanpa menyinggung dia loh. Seriusan? Aneh gue di mana sih? Itu jelas itu kosakatanya. Itu jelas itu. Gue bilang gue tuh lagi gagu gitu ya. Dia tuh lagi ngomong apa gue lupa, tapi intinya dia mulai ngerasa kok dia nggak punya teman. Cuman lu Ci yang bisa nemenin gue. Terus akhirnya titik gue kayak tahu ngomong gitu. Ya udah gue ngomong, lu merasa nggak sih kalau tuh aneh? Wow. Dia nggak tersinggung loh. Dan gue percaya prosesnya itu, walaupun sekarang kita nggak deket karena di luar kota dan sebagainya, tapi gue percaya itu prosesnya Tuhan gitu, Roh Kudus yang nyuruh gitu. Setelah itu dia langsung, iya ya kayaknya gue harus berubah ya di sisi ini dan sebagainya. Setelah itu ya udah, itu urusan dia gitu, tau nggak? Kalau misalnya dia datang berapa kali, terus dia bilang dia sih akhirnya konseling sama ibu di gerejanya, ibu spiritualitasnya dan sebagainya kayak begitu. Tapi buat gue percaya momen dimana kalau lu harus ngomong, jangan pakai kekuatan diri gue, emosi gue harus ngomong nih, gue harus ngomong. Itu bisa nyakitin gitu. Tapi kan seringkali kita gitu ya. Tapi gue belajar kayaknya enggak deh, ini cuacanya enggak pas deh gitu. Kayaknya nanti aja deh. Nah itu pasti ada tuh momen-momen dimana ngomong sekarang kayak begitu. Jadi gue nggak bisa bilang kapan, caranya gimana, waktu yang tepat gue nggak bisa ngomong gitu karena nggak bisa ngasih tips gitu. Karena perlu ya itu, makanya gue lupa siapa yang ngomongnya, tapi di saat kita lagi mau mengubah seseorang gitu ya, cari cuaca yang tepat sambil doa. Gila nggak, misalnya lagi gue ngomong sama Itin gitu, sama Christine, gue pengen dia berubah, di saat gue ngomong tapi gue doa dalam hati gitu, tau nggak? Nah itu nggak mudah loh teman-teman, tapi it works. Aduh teman-teman, bonding kitanya harus kuat dulu sama Tuhan Yesusnya. Jadi balik lagi, bener. Kalau kita nggak punya bonding yang kuat sama Tuhan, gimana kita bisa tahu? This is the time, ini waktunya. Gimana kita bisa tahu apa yang harus diomongin? Nggak akan. Mungkin kalau pengalaman gue, kalau Sobat Maestro menjadi orang tadi yang diceritain sama Ci Pauline gitu ya, aku punya Ci Pauline gitu istilahnya gitu ya, aku punya seseorang gitu yang bisa istilahnya meluruskan jalan aku gitu. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman gitu kan ya, yang mungkin yang sedang mendengarkan juga gitu, aku nggak punya siapa-siapa Ci gitu, aku nggak ada role models yang maksudnya bisa aku lihat, nggak bisa ada orang yang bisa aku cerita, mungkin malah nggak ada orang yang bisa aku percaya untuk aku ngeluarin gitu kan ya. Join di Lady Stock aja Sobat Maestro ya. Gue cuma mau ngomong nggak mungkin, karena Tuhan bakal kirim orang-orang itu. Kemungkinan terbesar adalah dirimu lah yang menutup orang lain untuk masuk dalam hidupmu. I see. Gitu. Jadi sekarang buka gitu dan minta sama Tuhan, gue mau ada orang yang bisa bantu gue. Nah nanti Tuhan bakal tunjukin gimana caranya. Setiap orang beda-beda. Nah disitulah dimana lu buka diri, Tuhan bakal masuk gitu. Wow, aduh. Hatinya kalau ada manusia, ada Tuhan gitu kan. Balik lagi, iya. Kalau misalnya sampai nggak manusia pun, Tuhan bakal ngomong lo di firman Tuhan, atau mungkin di khotbah yang lo dengar, atau bahkan di waktu lo worship, kata-katanya, aduh banyak banget lah. Tuhan kita tuh ya Tuhan yang terlalu besar sampai gitu nggak bisa gitu kita mengikuti apa rencananya dia, alur pikirnya. Enggak deh pokoknya. Tapi nothing is impossible for God, right? So open yourself gitu. Sekarang intinya kita ngomongin soal lidah. Lu mau nggak lidahmu dipakai untuk Tuhan? Lu mau nggak mulutmu dipakai sama Tuhan? Itu aja poinnya. Mau
Mau, saya Mau aku juga. Iya. Mau apa nih? Mau ya, Mau gorengan apa? Kita gorengan. Mau kelapa kopior aja. Betul kan? mau lidah sapi. Asik. Cici Pauline kalau masuk ke sini ya, udah ludes, sudah dietnya udah ludes kalau masuk ke sini sama Udah, aja. udah. Nah, yang tadi diomongin langsung bubar. Jadi Sobat Maestro, jadi ini diingetin lagi ya sama Cipolin barusan. Ini saatnya kita untuk mikir bukan gimana caranya ya biar aku bisa responsif, gimana caranya ya biar aku nggak reaktif. Bukan itu Sobat Maestro, tapi kamu harus mikir lagi nih ke dalam kamu mau beneran atau enggak gitu kan, kamu mau ambil langkah untuk berubah atau enggak gitu kan. Di saat kamu nggak buka diri kamu sendiri, nggak buka pemikiran kamu, mindset kamu tetap kamu yang lama gitu kan, ya kamu bakal diam di tempat Sobat Maestro. Exactly. Jadi kalau kita buka terus mungkin ya teman-teman ngerasa gitu ya, aduh kalau gue buka gue malu ke belang gue semua kelihatan. Lihatlah kami para ladies yang ada di sini, belang kan udah kelihatan semua. Kali. Ya kan? Sudah lah. Jadi, memang benar-benar terbuka itu adalah awal dari pemulihan, bener nggak? Yes, betul banget. Dan kalau orang bisa ngomongin kita, berarti mereka di belakang kita, betul saudara-saudara? Yes, that's right. Benar Sobat Maestro ya. Jadi tentukan pilihan Anda sekarang ya. Lidahnya mau lidah yang gimana? Setengah matang atau matang? Ya. Wah, aku sih suka yang setengah matang. Terima kasih ya Cipolin udah ngobrol bareng sama kita semua di sini. Sama-sama. Nggak boleh kapok ya, harus sering-sering. Iya, sampai ketemu lagi. Siapa jadwal lagi? Ya. So pasti. Ya, untuk semua ladies juga nih, untuk Cifang, Cicewe, Cikitin, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Pak Produser, terima kasih ya sudah menyiapkan Ladies Talk. Dan hari ini beneran Ladies Day banget ya, cuma cewek-cewek aja. Yes. Gak ada gentleman ya. Dan untuk semua Sobat Maestro yang mungkin terlambat bergabung, mau dengerin kita ngobrolin tentang lidah lebih dalam lagi, bisa cek di mobile apps-nya Radio Maestro, di Maestro Radio Bandung. Terima kasih sekali lagi Cipolin, dan untuk semua Sobat Maestro terima kasih juga sudah mendengarkan acara Ladies Talk di hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Bye. Yeay.